Polisi militer TNI terus melaporkan perkembangan penyelidikan kasus penyerangan Polsek Ciracas, Jakarta Timur yang dilakukan oleh sejumlah oknum anggota TNI beberapa waktu lalu. Komandan Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat, Letjen TNI Dodik Wijanarko menyebut kebanyakan tersangka penyerangan Polsek Ciracas berdinas sebagai sopir pejabat. Saat ini sebanyak 65 orang oknum anggota TNI sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka berasal dari berbagai mitra dan satuan, namun mayoritas merupakan oknum anggota TNI AD. Dari TNI AD, jumlah saksi yang diperiksa sudah 90 orang yang berasal dari 38 satuan. 57 orang diantaranya kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Dodik menjelaskan dari 57 tersangka yang berasal dari TNI AD, 21 diantaranya merupakan remaja dan melayani pejabat atau BP sebagai supir pribadi. Dodik pun mengakui bahwa pembinaannya kurang terkontrol, oleh karenanya dia telah memerintahkan kepada yang menggunakan para prajurit menjadi sopir untuk tetap dipantau dan dilakukan pembinaan baik fisik maupun mental. Dikutip dari tribunnews.com, pekan lalu jumlah tersangka yang telah ditetapkan oleh Puspomat adalah sebanyak 50 orang. Dalam sepekan, Puspomat telah menetapkan penambahan 7 orang oknum TNI AD menjadi tersangka. Selain dari TNI AD, Puspom TNI juga menetapkan tersangka dari oknum TNI AL dan TNI AU. Dari jumlah tersangka tersebut, penyidik belum menemukan terkaitan atau keterlibatan para tersangka dengan kasus pembakaran Polsek Ciracas di tahun 2018 silam. Dari jumlah tersangka tersebut, penyidik belum menemukan kaitan atau keterlibatan para tersangka dengan kasus pembakaran Polsek Ciracas di tahun 2018 silam. Yang mereka berdinasnya itu BP. Ya, BP itu bawah perintah, jadi dia tugasnya di melayani pejabat dalam rangka dia sebagai pejabat pengemudi ya, karena kita dapat data dari 57 itu 21 adalah pengemudi ya, 21 pengemudi ya. Karena pengemudi ini adalah melayani orang, sehingga proses pembinaan itu berjalan mungkin kurang maksimal gitu. Sehingga kita sekarang ini kita tekankan kepada siapa yang menggunakan pengemudi ya harus dibina juga dia gitu. Karena itu prajurit kita ya, prajurit kita harus dibina dan juga disiapkan baik fisik maupun mental kalau dia menghadapi tugas, kalau dia diperintahkan melaksanakan tugas operasi gitu. Itu tadi Tribunnews Update kali ini, nantikan berita yang lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!